Assalamualaikum. Buat kebanyakan kita yang relatif normal-normal saja, ngurangin gula karbo itu penting banget. Cuma, nah ini rezeki dari Allah untuk masing-masing kita itu beda-beda kan ya. Ada yang rezekinya itu bagian kena kondisi resisten insulin atau diabetes. Nah, kalau untuk yang resisten insulin kayak gini, ngurangin karbo itu ya tetap penting juga sih sebenarnya ya. Sama sih sebenarnya kalau sampai di sini ya. Tapi ini ada lanjutannya. Buat yang udah terlanjur kena resisten insulin, ngurangin gula karbo walaupun penting, tapi itu percuma. Ini faktanya memang brutal sih kalau di luar sana guys. Udahlah, jangan suka menghibur diri, jangan suka menipu diri sendiri. Tanyakanlah pada hati kecil yang paling dalam, bener apa enggak sih? Ini insya Allah bener loh. Jadi sekali lagi ya, buat yang insulin resisten atau diabetes, ada fakta yang ya brutal gitu dah. Kalau tidak ngurangin gula karbo, itu horor. Tapi di sisi lain, ngurangin pun itu percuma. Masya Allah. Kita berhenti dulu lah di sini. Izin ya. Mari kita uraikan apa yang sering di-sharing oleh para pakar ini dengan satu ilustrasi sederhana, ilustrasi Bang Juki naik sepeda. Bang Juki ini bakalan lancar jaya naik sepedanya kalau dia jalannya itu menghindar-menghindar dari lumpur-lumpur dan tanah-tanah becek. Benar kan ya? Nah, tapi kalau rantai sepedanya itu somplak, putus, nah itu dia menghindari lumpur pun percuma, tetap aja sepedanya nggak bisa melaju dengan lancar jaya. Nah, yang kena resisten insulin itu kayak sepeda yang rantainya putus nanti. Kalau rantainya nggak dibenerin dulu, percuma lah menghindari lumpur dan tanah becek. Percumanya gimana sih? Nah, kayak gini lah kira-kira. Kalau orang normal gitu ya, pagi-pagi makan mie rebus, biasanya tentu akan terjadi spike insulin namanya di aliran darahnya, seiring dengan melejitnya kadar gula darah. Tapi itu nggak akan lama-lama kalau dia makan minumnya dikit-dikit saja secukupnya. Setengah jam aja tuh insulinnya udah melandai normal lagi, gula darahnya udah normal lagi. Tapi kalau dia makannya banyak nggak karuan, indominya sekaligus 3, plus tehnya pun 1 gelas besar yang gulanya nggak kira-kira, dan habis itu terus ngemut permen, astagfirullah. Kan mungkin lebih dari 2 jam baru melandai secara berangsur-angsur. Padahal kalau spike insulin dan gula darah terlalu lama, itu nggak sehat. Skor HbA1c-nya bakalan mantap di angka besar, gitu juga trigliseridnya. Dan itu bisa jadi biang keroknya penyakit degeneratif macam-macam yang mempercepat penuaan dan keusuran. Jadi pengurangan atau pembatasan gula karbo itu amatlah bagus, penting, dan itu merupakan kebiasaan yang sehat. Sebaliknya, nah ini kalau gula karbonya udah biasa jor-joran, lama-lama dia tuh bakal kepleset pada diabetes dan atau resisten insulin tadi. Ibarat Bang Juki, kalau keseringan gila-gilaan, rabas tanah becek dan lumpur-lumpur, ujungnya itu rantainya bisa cepat somplak, cepat putus. Nah, kalau udah resisten insulin, gimana tuh situasinya? Pertama, dia akan cenderung makan tuh gembul banget. Nasi padang sebungkus orang lain udah super kenyang. Dia bisa ngabisin 2 bungkus sekali duduk, plus teh manis atau minuman boba yang gula karbonya ujung ke ujung, itu pun masih bisa nenggak segelas gede. Dibawa puasa semalaman aja, besoknya dicek gula puasa, itu masih naik-naik ke puncak gunung, pegunungan Himalaya. Nah, kalau udah kayak gitu, gula karbonya dikurangin, apa yang terjadi? Bakalan sami mawon bro. Biasanya nasi padang 2 piring muncul gitu, udah deh, kurangin. Nasinya setengah piring aja. Nah, itu tuh bisa percuma. Makan nasi sesuap 2 suap toh. Kalau udah kena resisten insulin, itu spike insulin dan gula darahnya bisa sampai 200 lebih atau 300 lebih dan nggak akan landai dalam 2-3 jam. Ibarat Bang Juki naik sepeda tadi lah. Menghindar pun dari jalan berlumpur, kalau rantainya udah terlanjur somplak, ya si sepeda nggak akan bisa dipakai melaju dengan lancar jaya. Solusinya gimana dong buat yang udah ketelanjuran resisten insulin? Prinsip pertama nih, kalau kita udah ketelanjuran kepleset, kecemplung kayak gitu, sadarilah bahwa kita nggak bakalan bisa lagi pakai jurus-jurus yang sifatnya tipis-tipis. Kita hanya bisa ngatasinya dengan cara yang drastis. Jadi, janganlah tutup mata, jangan menghibur diri atau menipu diri sendiri dengan sekadar ngurangin asupan karbo, lalu mengharap resisten insulinnya bisa sembuh dengan seketika, itu nggak bisa. Maaf ya. Allah itu maha adil dan maha teliti. Dan ujian-ujian kehidupan yang beliau ciptakan itu amatlah sophisticated, canggih, dan tidaklah sesederhana itu. Walau begitu, jangan putus asa juga. Allah itu Tuhan yang maha pengasih, yang paling pengasih dari semua yang pengasih. Jadi, walaupun udah ketelanjuran resisten insulin, kalau belum ketelanjuran terlalu jauh, insya Allah itu masih ada jalan. Sebelum ngomongin jalannya lewat mana, yang mendasar dulu lah ya. Ciri-ciri resisten insulin itu kayak apa sih? Nah, bisa ditanyain sama dokter spesialis, atau malah dokter puskesmas pun. Ya kan udah tahu tuh, googling aja mestinya juga ketemu jawaban yang otoritatif. Bisa juga secara gampang-gampangan tadi,
Kalau cek gula puasa skornya masih tinggi, 200 berapa gitu atau lebih, itu pakai rujukan apapun, susah menghibur diri lagi, tandanya udah terlalu jelas. Kalau tingginya sekedar 100 lebih dikit, itu mungkin masih rada mending. Dan dengan diet rendah gula beberapa minggu, mungkin bisa membaik gula puasanya. Terus udah nurun karena dikasih obat atau apa, cek lagi tuh. Gula 2 jam setelah makan kayak apa? Kalau selang 2 jam itu gula darahnya masih 200-an, itu masih resisten insulin juga biasanya. Yang secara absolut paling jitu terjamin 100%. Gimana sih ngatasinya resisten insulin? Saya juga nggak tahu. Dan di luar sana para ilmuwan masih menggali terus juga. Tapi sejauh ini ada beberapa testimoni dari mereka yang beneran bisa tersembuhkan dari diabetes dan resisten insulin. Udahlah, supaya nggak capek nyari-nyari sendiri video testimoni, kurang lebih inilah beberapa cara yang banyak diomongin di luar sana. Cara pertama itu cara diet carnivore. Ide dasarnya yaitu tadi, kalau sekedar ngurangi itu nggak mempan karena kurang drastis, yang dilakukan itu mestinya stop karbo. Tidak sekedar mengurangi, tapi stop. Bukan sekedar ngurangi nasi, tapi stop makan nasi. Bukan sekedar ngurangin minum manis, tapi minum manis, buah manis, madu, dan seterusnya yang kategorinya karbo blejet, karbo polos, gula atau fruktosa kental, itu di stop. Bukan di stop selamanya tentu ya. Kalau selamanya mulut kita ini belangkeman juga. Stopnya itu ya selama masih resisten insulin. Kalau udah sensitif insulin lagi, HbA1c juga udah angkanya kecil, ya udahlah. Bisa kayak Dr. Paul Saladino itu. Setelah beberapa lama diet karnivor, terus dia makan gula karbo lagi, yaitu utamanya buah-buahan tertentu dan madu. Dan ini makannya ditakar dalam jumlah terbatas. Cara lain, cara kedua yang banyak membuahkan hasil juga, tapi ini lebih keras, lebih perlu tekad luar biasa, itu extended fasting, model OMAD gitulah, yang banyak diomongin. 1 meal a day yang fasting puasanya itu 20 jam lah gitu. Tapi tentunya ini tidak bisa ujuk-ujuk ke OMAD buat yang belum kenal puasa. Bisa bahaya tuh kalau seumur hidup nggak pernah puasa terus langsung jebret pakai extended fasting OMAD yang modelnya 20 jam lebih, bisa kenapa-kenapa. Yang disarankan oleh para pakar fasting, kesananya itu mesti dengan pengkondisian dulu, atau yang terbaiknya itu ada pelatih atau coachnya gitu. Jadi fastingnya itu didampingi profesional. Terkecuali kalau yang bertahun-tahun udah biasa puasa Ramadan gitu, itu bisa lah mempraktekkan sendiri. Sama misalnya praktekin aja puasa Senin Kemis gitu, lalu setelah 3-4 kali makan sahurnya diminimalkan, bukan porsi penuh tapi cuma air tawar sama telur 1-2 biji misalnya kayak gitu. Dan setelah oke dengan sahur yang minimal, sahurnya terus dienolkan, 0 kalori, yaitu bisa berupa minum air tawar atau bahkan tidak sahur juga nggak apa-apa. Cara lain lagi, ini paling praktis, datang aja ke dokter, bukan yang dokter jadul yang kuno ilmunya, tapi beneran dokter spesialis yang ahlinya dalam penata laksanaan diabetes dan resistensi insulin, yang mestinya ilmunya udah sesuai perkembangan kekinian kan ya. Insya Allah temu dokter yang mumpuni kayak gini nggak terlalu sulit, tapi bisa juga ini nggak segampang diomongin sih ya. Kalau di kota kecil gitu, nyari dokter yang beneran ahli bisa aja susah. Atau bisa aja pasiennya itu ada kendala biaya kayak atau kendala apa gitu. Nah, kira-kiranya garis besarnya untuk mengatasi resistensi insulin ya pakai 3 cara itulah. Dengan catatan nih sekali lagi, ketemu dengan dokter atau coach yang ahli sekalipun, janganlah mengharap urusannya bakal semudah membalik tangan. Kalau mau berhasil secara tuntas, akan ada tahapan-tahapan yang drastis dan juga ini akan perlu waktu. Gitu deh. Terima kasih.